bila saja merugikan masyarakat sehendak sebaiknya. Kekisruan di Pulau Rempang makin hari makin menjadi-jadi. Karena itu, sanggupkah Bahlil menyelesaikan dan mendamaikan tanah Rempang ataupun pembebasan lahan yang menguntungkan investor dan merugikan masyarakat yang sudah hidup berabad-abad di wilayah itu? Akankah Bahlil sanggup menyelesaikan dengan damai? Mari kita doakan semoga sukses, semua damai, dan semua aman, dan semua senang. Ini harus dengan kata hati dan berpikirnya objektif, Ros. Saudara, tragedi Rempang atau Rempang Galang menyisakan kepedihan yang sangat luar biasa. Baik anak-anak sekolahan, siswa-siswa yang setengah belajar, mereka terpaksa harus berambulan dari sekolahan akibat gas air mata yang menghantam sekolahannya. Apakah negeri ini sudah seperti ini? Apakah ini merupakan salah satu SOP? Nah, kalau ya, dan kalaupun tidak, apa yang harus dilakukan? Untuk itu, masyarakat Rempang dan seluruh masyarakat Indonesia menghadirkan negara, meminta negara hadir di wilayah itu agar persoalan Rempang jangan berlarut-larut. Melihat masalah Rempang ini harus dengan kata hati dan berpikirnya objektif, Ros. Ada terjadi kekeliruan dalam penanganan masalah Rempang. Sarjul mengatakan, Menteri BKPM Bahlil Lahadalia selain berupaya mati-matian agar meloloskan investor, Eco City tersebut juga dia harus berupaya bagaimana mendamaikan dan menenangkan masyarakat tempatan yang sudah hidup berabad-abad. Akankah Bahlil sanggup melaksanakan untuk menyelesaikan hal ini? Tentu saja, hanya satu kata. Kita doakan, semoga semuanya damai dan semua aman. yang menurut saya itu kurang pas. Dan oleh karena kurang pas itu kemudian lahirlah berbagai macam dinamika. Tetapi kalau kita mau jujur, ini mengatakan, saya jelaskan sedikit menyangkut masalah Rempang. Kami menolak dengan tegas sejumlah pergeseran, perpindahan, relokasi, atau penggusuran atau pengosongan dari tanah tempadaran nenek leluhur kami. Relokasi ke Galang kita tiadakan. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tim bangsa, jangan lupa subscribe, like, Sobat Asisten Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, melihat kasus atau tragedi yang saat ini terjadi di Batam menyisakan penderitaan bagi masyarakat Rempang. Bahkan saat ini komunitas dan masyarakat Melayu bersatu untuk menghentikan proyek ekowisata yang hanya dinilai oleh banyak pihak hanya menguntungkan investor saja. Padahal
investor hadir ke satu daerah itu adalah menguntungkan masyarakat. Tetapi, bila saja merugikan masyarakat sebaiknya, negara melakukan peninjauan ulang. Artinya, tokoh-tokoh masyarakat berikut Anies Baswedan memberi komentar. Dan komentar Anies Baswedan ini merupakan bagian, dapat kita sebutkan bahwa Panglima Pajaji pun turut membelanya. Bagaimana komentar? Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini, seorang pemuda berani menantang polisi dengan sebilah badik, padahal badik itu sangatlah pendek. Meski pendek, karena itu satu-satunya harta peninggalannya dan merupakan masa depannya dan kebiasaan masyarakat, tentu saja mereka akan mempertahankannya. Sehingga dapat kita katakan bahwa tindakan pemerintah kita saat ini terlalu terburu-buru, bahkan dengan tekanan sejumlah petugas kepolisian dan TNI yang pada saat itu ikut diturunkan untuk mengamankan serta dalam penetapan tapal batas ataupun batas-batas proyek itu, terjadilah benturan antara masyarakat dengan petugas. Artinya, dapat kita lihat bahwa sosialisasi pihak pemerintah maupun otoritas setempat tampaklah bahwa tidak nyampe ke masyarakat. Bahkan terdengar berbagai macam sinyalemen-sinyalemen di mana sinyalemen itu membuat masyarakatnya hingga jadi berang. Nah, untuk itu, mari kita saksikan apa yang dipaparkan oleh Bahlil Lahadalia. Masyarakat di sana. Masyarakat di sana saya bagi klasifikasi menjadi 3, Rosi. Yang pertama adalah memang secara turun-temurun sudah ada. Ada peta geospasialnya. Kemudian yang kedua adalah yang baru datang. Ada juga yang baru datang 2010. Tapi ada juga orang yang menggarap hutang-hutang lindung, yang menggarap hutang-hutang HP. Tumpang tindih masalah di Rempang tersebut tentu saja menyulitkan berbagai pihak. Tetapi perlu kita tarik benang merahnya dari jumlah kekisruan yang ada itu. Dan apapun yang terjadi, jika semua dihadapi dengan kepala dingin, tentu saja tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dan tak ada masalah yang tak ada solusinya. Yang pasti semua diamankan, terutama situs-situs yang dimiliki oleh rakyat Melayu ratusan tahun usianya. Situs itulah yang harus dijaga dan diamankan. Nah, pikiran saya adalah bagaimana kemudian investasi itu masyarakat juga ikut mengambil bagian. Mereka nggak boleh hanya menjadi objek, mereka juga harus menjadi. Bahlil Lahadalia telah menjelaskan bahwa ternyata masyarakat yang ada di Pulau Rempang itu terkategori 3 kategori, di mana kategori-kategori tersebut menurutnya akan ditata. Justru yang tidak jelas itulah yang akan ditata. Artinya, apa yang telah dijelaskan oleh Bahlil Lahadalia ini merupakan salah satu wujud nyata pemerintah Republik Indonesia hadir di sana, atau negara hadir
di wilayah Rempang. Bahkan Bahlil Lahadalia dalam beberapa keterangan persnya di beberapa media menyebutkan ia sampai sholat maghrib pun ia telah menemui tokoh-tokoh masyarakat dan juga meminta kepada pihak pers agar ikuti perkembangannya, jangan terus memutar atau mengangkat video-video yang sudah berlalu, tetapi lihatlah perkembangan yang saat ini terjadi, karena perkembangan yang ada di wilayah itu dari hasil diskusi dan urung rembuk antara masyarakat dengan pihak pemerintah makin hari makin tertata baik dan makin jelas. Bahlil Lahadalia juga menjelaskan bahwa di wilayah Rempang itu bukanlah terjadi penggusuran, tetapi di sana adalah terjadi pergeseran dan jaraknya dengan lokasi mereka hanya sekitar 3 km saja. Melihat apa yang telah dipaparkan oleh sejumlah tokoh, hingga Menteri BKPM Bahlil Lahadalia juga telah menjelaskan. Tetapi salah satu calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan, mengingatkan bahwa apa yang terjadi sebagaimana yang di Rempang saat ini merupakan pengalaman yang telah dilewati oleh Anies Baswedan, dan ia mengisahkan bahwa penggeseran atau penggusuran seperti itu luka pada masyarakat itu cukuplah lama. Bagaimana komentar Anies Baswedan? Mari kita ikuti sebagaimana yang dipaparkannya. Kan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, karena itu saudara, mari kita kembali saksikan bagaimana komentar tokoh-tokoh. Halo? Sobat asisten politik, Anies Baswedan mengingatkan bahwa apa yang terjadi sebagaimana yang di Rempang saat ini merupakan pengalaman yang telah dilewati oleh Anies Baswedan, dan ia mengisahkan bahwa penggeseran atau penggusuran seperti itu luka pada masyarakat itu cukuplah lama. Bagaimana komentar Anies Baswedan? Mari kita ikuti sebagaimana yang dipaparkannya. kan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, karena itu saudara, mari kita kembali saksikan bagaimana komentar tokoh-tokoh Melayu. Berikut komentar-komentarnya begitu pedas. Masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Maka, hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Untuk itu, kami, Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Satria Pembela Melayu menyatakan sikap: 1. Mendukung saudara Melayu di Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. 2. Meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa Melayu
di tanah Rempang Galang. Ketiga, meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. Keempat, mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat Rempang Galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. Kelima, meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Galang. Keenam, apabila tidak ada... Ini memberikan peluang untuk saudara-saudara saya di sana untuk ikut mendapatkan lapangan pekerjaan. Ikan-ikan mereka bisa menjadi off-taker di sana. Hasil-hasil kebun mereka bisa dijual ke sana. Itu justru memastikan kepastian pendapat. Apabila belum ada investasi masuk, kemudian akan melakukan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita ambil contoh, Maluku Utara di Wedabai. Mohon maaf, dulu pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara belum ada investasi. Rata-rata masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi begitu terjadi investasi di Wedabai untuk membangun hilirisasi nikel, pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, 27%. Inilah sebagai contoh-contoh kecil yang kita ingin juga melakukan di tempat lain. Dan selain dari persoalan itu adalah anak-anak mereka, saudara-saudara kita di sana. Kan PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Lah itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. MOU dan perjanjian yang dibuat tanggal 26 Agustus 2004 itu karena cacat hukum sehingga kita minta dibatalkan. Kebijakan untuk memindahkan segala macam aktivitas pariwisata ke Pulau Rempang itu dimulai dari tahun 1992. Kemudian setelah MOU dan perjanjian itu dilakukan 2004, gantung sampai 2023 ini, kemudian mendadak bergeser menjadi pembangunan industri besar, pabrik kaca sebagai industri terbesar kedua di dunia yang ada di Indonesia. Ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak. Jadilah pemimpin bangsa. Oh, jangan Sobat Asisten Politik. Presentase Prabowo pada saat Pilpres 2019 silam. Dia menjelaskan bahwa hal ini Indonesia dalam bahaya, bahkan mengancam publik karena publik pada saat itu tertawa. Wow kan? Wow. Sehingga saudara, apa yang terjadi di Rempang Galang itu merupakan duka dan luka bagi anak bangsa. Artinya, yang terjadi di Rempang itu kita berharap jangan pula terjadi di daerah lain. Kita juga tahu bahwa seluruh masyarakat di wilayah sana tidak menghendaki adanya pergeseran atau penggusuran seperti ini. Inilah yang seharusnya pemerintah mengutamakan rakyatnya dibanding
munculnya oligarki yang mengadu domba sesama anak bangsa, yang menyisakan kepedihan bangsa kita, maka ini semakin tampak bahwa negeri ini terancam berbagai bahaya, bahkan bisa jadi terjadi disintegrasi bangsa, apalagi seluruh kekuatan Melayu yang berada di berbagai daerah di Indonesia sudah mulai angkat bicara. Celaka. Selain itu, rumpun Melayu maupun beberapa panglima sudah mempersiapkan diri untuk mengirim pasukannya. Ini merupakan salah satu perang sesama anak bangsa. Apakah investor datang untuk mengadu domba bangsa kita? Jika iya, maka itu perlu dilakukan pemikiran yang dingin untuk menyelesaikannya. Namun jika tidak segera diselesaikan, maka celaka negeri kita. Luka, duka, dan menyisakan kepedihan di wilayah Rempang itu atau di Batam itu tentu saja seluruh anak bangsa menangis dan meminta kepada pemerintah untuk turun tangan, arif dan bijaksana. Jangan mengutamakan oligarki, tapi utamakanlah rakyatmu. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.